Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan bawakan manhwa The Gangster Baby. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa di sebuah novel romantis ada seorang putri tunggal dari keluarga Hakania yang bernama Leonora Estrella de Hakania. Dia merupakan putri bungsu dari seorang Duk Hakania dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Namun suatu hari semua itu berubah dalam sekejap karena ibunya melakukan pelayaran menghilang. Ada kabar jika Leonora merupakan anak haram dari keluarga kekaisaran. Karena itu, Duk Hakania meninggalkan putrinya karena pengkhianatan dari istrinya. Lalu di usianya yang ke-19 tahun, Leonora menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan semua itu merupakan cerita klise dari keluarga penjahat ekstra. Akan tetapi, tokoh pada cerita kali ini masuk ke dalam cerita novel dan berniat untuk merubah alur cerita dari novel yang seharusnya agar keluarga Hakania tak hancur. Itulah prolog awal untuk video kali ini ya guys. Dan untuk episode kali ini diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang merajuk kepada adiknya. Diketahui dia bernama Enoch yang merupakan kakak dari Leonora. Dia memanggil adiknya itu dan meminta untuk istirahat selama 5 menit dengan memelas serta berniat untuk merayu. Namun semua itu sia-sia. Sambil berteriak, Leonora mengatakan kepada Enoch bahwa Hakania tidak menangis dan menyuruhnya untuk mengayunkan pedangnya 100 kali lagi. Dia pun melaksanakan perintah itu dengan berkata, "Siap, laksanakan." Terlihat dia kembali mengayunkan pedangnya bersama dengan kakak Leonor satu lagi yang bernama Sylvie. Melihat mereka berdua berlatih berpedang sambil bersedekap, Leonor pun mengatakan jika sampai kapan dirinya akan membesarkan mereka berdua. Karena perjalanan mereka masih panjang. Dan dengan keyakinan penuh menambahkan jika tak seperti ini, maka keluarga figuran ini akan dimusnahkan. Setelah itu, Leonor menyadari jika dirinya berinkarnasi di dalam novel ini sekitar 1 tahun yang lalu. Diperlihatkan jika di kediaman Hakania saat Leonor sedang bermain dengan ayahnya, ada seorang bawahan dari Duk Hakania dengan terburu-buru mendatangi mereka. Lalu melaporkan jika nyonya besar yang merupakan istri dari Duk Hakania, kapalnya telah terbalik di Selat Arina. Mendengar hal itu, Duk Hakania pun terkejut lalu berujar pada bawahannya itu jika dirinya tak akan diam saja kalau yang dikatakannya itu salah. Di sisi lain, Leonor pun familiar dengan apa yang dikatakan oleh bawahan ayahnya itu dan merasakan sebuah firasat buruk. Lalu, Leonor pun memanggil ayahnya. Dengan penuh kehangatan, Duk Hakania pun memeluk Leonor dan mengatakan, "Lini tak usah khawatir, Noel pasti akan kembali kepada kita." Dalam hati, Leonor yang dipanggil Lini oleh keluarganya itu pun berujar jika Noel adalah ibunya. Lalu sambil mengelus pipi ayahnya, Lini bertanya-tanya siapakah nama ayahnya itu. Namun ayahnya berpikiran jika Lini saat ini sedang menghibur dirinya. Kemudian bawahan Duk Hakania itu pun berujar jika dia akan menyelesaikan laporannya dan menginfokan jika itu merupakan ulah dari bajak laut Saintrop yang mengincar Ratu Ines. Mendengar hal itu, Duk Hakania pun mengatakan jika Ratu Ines bersikeras ingin bepergian dengan istrinya dan berakhir seperti ini. Namun dirinya menepis hal itu karena Ratu Ines juga memiliki seorang putri bernama Agnes. Jadi dirinya tak bisa menyalahkan Ratu Ines juga. Lini pun ternotis mendengar nama Agnes yang diucapkan oleh ayahnya. Hal itu membuat ingatannya yang mulanya samar-samar akhirnya mulai muncul. Lalu dirinya berteriak mengucapkan nama Gaspar, yang merupakan nama ayahnya itu. Mendengar hal itu, ayahnya terkejut dan merasa senang karena Lini sudah tahu cara mengucapkan namanya.
Kemudian sambil terduduk karena syok, Lini pun dalam hati berujar jika dirinya sudah mengingat dengan jelas tentang nama ayahnya, serta seperti apa dunia yang ia tinggali saat ini. Dalam cerita novel yang ia baca di kehidupan sebelumnya, nama Hakania adalah karakter penjahat ekstra di dalam sebuah novel. Dan menyadari jika dirinya merupakan pemeran figuran yang bahkan tak muncul di episode utama. Padahal sebelum masuk ke dalam novel, dirinya diadopsi oleh seorang peneliti dari Badan Intelijen Nasional dengan harapan bisa diakui oleh ayah tiri dan juga bisa dicintai oleh seseorang serta berkeyakinan jika dirinya bisa hidup dalam keluarga yang normal. Namun kenyataannya berbeda. Dirinya bahkan kehilangan nyawa saat dikhianati oleh ayah tirinya. Kemudian saat ini dirinya telah masuk ke dalam cerita novel menjadi putri bungsu dari keluarga Duke Hakania. Namun dalam cerita novelnya, Leonor pun ingat jika perannya akan berakhir di usia 19 tahun, yaitu kehilangan nyawa karena sakit. Tak hanya itu, semua anggota keluarga Hakania juga akan musnah. Lalu Leonor pun bergumam jika dirinya saat ini tak ingin hidup dengan kerinduan akan cinta seseorang seperti sebelumnya. Memang mereka semua hanya pemeran ekstra, namun mereka sangat mencintai dirinya. Lalu memutuskan jika dirinya tak akan membiarkan novel ini berjalan dengan semestinya. Maka dari itu yang terpenting harus dilakukan saat ini, yaitu dirinya dan keluarganya harus bertahan hidup. Dan untuk merealisasikannya, dirinya memutuskan akan melatih saudara-saudaranya. Tak lama setelah itu, Lini pun mendatangi saudara-saudaranya untuk meminta bantuan dan memanggil mereka dengan nama Enoch dan Sylvie. Setelah berada di ruangan dengan saudara-saudaranya, Lini dalam hati mengatakan jika dirinya ceroboh karena belum menemukan solusi apapun meski sudah mengatakan ingin merubah alur cerita dari yang seharusnya. Padahal sudah 3 tahun sejak dirinya melupakan masa lalunya dan menjadi anak kecil seutuhnya. Melihat adiknya melamun, Enoch pun bertanya kepada Lini apakah dia sedang sakit. Lini pun terkejut mendengar pertanyaan itu. Belum sempat menjawabnya, Sylvie pun bertanya apakah perut Lini sakit. Tak menjawab pertanyaan dari kedua kakaknya, Lini berujar dalam hati jika mereka merupakan pemeran tokoh utama. Pasti dirinya langsung tahu jika sedang berada di dalam sebuah novel. Sedangkan menurut cerita aslinya, keluarga Hakania hanyalah pemain ekstra yang akan menghilang. Akan tetapi menyadarkan lamunannya itu, tiba-tiba Sylvie memegang kepalanya sembari berujar jika sepertinya Lini sudah tak demam lagi. Dengan ekspresi yang mendadak serius, Lini pun berujar dalam hati jika dirinya saat ini tak mempercayai bahwa dirinya akan kehilangan nyawanya hanya karena menjadi pemeran ekstra. Padahal saat ini dirinya masih hidup dan baik-baik saja. Kemudian Sylvie dan Enoch pun dipanggil oleh Sir Faristan untuk latihan. Sebelum pergi latihan, Enoch mencubit kedua pipi Lini dan menciumnya dengan penuh cinta sembari berujar jika dia merasa sakit maka harus memberitahukan kepada dirinya. Lalu mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali. Namun Enoch masih beralasan jika dirinya tak bisa fokus latihan karena khawatir kepada Lini. Namun dengan wajah kesalnya dalam hati mengatakan jika sebenarnya Enoch hanya tak ingin pergi latihan. Sambil memegangi pipinya, Lini juga menambahkan jika dirinya merasa aneh. Walaupun bukan hal baru, namun keanehan itu mungkin karena baru pertama kali dirinya merasakan semua ini. Kemudian menambahkan jika setelah mengingat masa lalu, dirinya saat ini merasa canggung dan malu. Lalu Sylvie pun memanggil Lini dan menanyakan kenapa dia terlihat berbeda hari ini. Akan tetapi belum sempat mendapat jawaban dari adiknya, Sir Faristan memanggilnya agar segera ke sana. Sylvie pun meminta maaf lalu pergi ke tempat Sir Faristan. Sambil melambaikan tangannya, dalam hati Lini meminta maaf kepada Sylvie karena dia belum bisa memberitahunya. Dan memperjelas jika tak ada gunanya juga mereka tahu, karena semua akan dilakukannya sendiri. Kemudian Lini pun berlari menuju sebuah meja di mana di sana ada alat tulis. Lini pun memiliki ide jika garis besar ceritanya akan dia tulis dengan bahasa dari kehidupan sebelum masuk ke dalam novel. Hal itu memungkinkan agar orang-orang tak bisa membaca tulisannya.
Lalu dia mulai menulis cerita tentang dirinya yang bernama Leonora Estrella de Hakania, putri tunggal keluarga Hakania yang berumur 3 tahun dan ditakdirkan meninggal dunia di usia 19 tahun karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Lalu ayahnya merupakan seorang duk dan tangan kanan Kaisar Wilhelmine yang bernama Gaspar. Kemudian ibunya merupakan seorang duchess yang bernama Noel. Dia merupakan satu-satunya laksamana perempuan di kekaisaran. Setelah ibunya melahirkan Lini, dia berlayar dengan teman baiknya yaitu Ratu Ines. Namun 3 tahun kemudian diberitahukan jika dia hilang karena bajak laut. Lalu rumor yang beredar setelah hilangnya ibunya adalah salah satu anak dari keluarga Hakania mewarisi darah kerajaan. Dan desas-desus adanya hubungan antara Noel dengan orang-orang di kekaisaran pun beredar. Hal itu membuat Gaspar pun semakin merasa terhianati sepeninggal istrinya. Gaspar juga mengira anak haram itu adalah Lini dan dirinya mulai berpaling darinya. Serta dia tetap setia kepada keluarga kekaisaran. Akan tetapi Gaspar pun akhirnya berkhianat kepada kekaisaran karena penyakit Lowell yang merenggut nyawa Lini. Hal itu terjadi karena rasa bersalahnya yang sangat besar kepada Lini yang dia abaikan. Satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah eliksir. Dan juga pemeran utama yang bernama Agnes akan menderita penyakit yang sama dengan dirinya. Kemudian dalam hati, Lini memutuskan untuk mencari eliksir dengan kekuatannya sendiri. Namun cara mendapatkannya sangat sulit. Karena siang malam harus melintasi gurun yang tak berujung dan juga menyeberangi laut lepas. Satu-satunya orang yang bisa mendapatkan eliksir untuk kekaisaran bukanlah pemeran utama ataupun kaisar, melainkan kakak pertama yang belum pernah bertemu dengannya sekalipun, yaitu Zachary. Dalam cerita aslinya, Zachary adalah seorang second male lead, dan dia mencintai pemeran utama yaitu Agnes. Karena wanita yang dicintainya sakit, bahkan adiknya yang sekarat pun tak diperhatikan olehnya. Second male lead biasanya disebut juga sebagai orang bodoh yang bucin. Merasakan kerumitan cerita aslinya itu, Lini pun akhirnya rebahan di lantai. Dia merasa jika tubuhnya saat ini sedang kelebihan beban karena semenjak mengingat kehidupan sebelumnya, dia mulai mengalami sakit kepala yang parah. Akan tetapi tiba-tiba pelayan keluarga Duk yang bernama Lulu dan Lala datang membawakannya camilan. Melihat nonanya rebahan di atas lantai, Lala pun bingung dan menanyakan apa yang dilakukannya hingga ketukan pintu saja tak terdengar oleh nonanya itu. Setelah itu Lala pun mengambil kertas yang berisi tulisan dari Lini. Akan tetapi kekhawatirannya itu sia-sia, karena Lala mengira jika nonanya itu sedang belajar. Namun ternyata hanya membuat coretan yang kelihatannya imut. Mendengar hal itu, Lini pun lega karena apapun yang dilakukannya pasti akan disukai oleh semuanya. Mungkin karena dirinya masih anak-anak. Kemudian terlihat di atas meja sudah tersaji camilan berupa roti. Lulu dan Lala mempersilahkan nonanya agar segera memakannya. Lalu Lini pun memakan camilan itu. Dia berpikir jika dirinya harus menikmatinya sebelum dirinya nanti dirumorkan menjadi anak haram dari keluarga kekaisaran. Dan juga sebelum semua anggota keluarganya berpaling darinya. Kemudian Lala pun menginfokan jika Chef Lombardi tak bisa membuatkannya jus karena kesulitan mendapatkan bahan-bahannya saat ini. Lalu meminta nonanya itu untuk bersabar. Lini pun tak mempermasalahkan hal itu. Akan tetapi Lala dan Lulu salah paham serta mengira jika nonanya sedang kecewa. Kemudian tak terasa malam pun tiba. Dan di malam itu sedang turun hujan. Sambil melihat keluar jendela, Lini pun berujar bahwa saat hujan seperti ini, ayahnya akan selalu menemaninya. Namun malam ini ayahnya tak datang kepadanya. Lini pun berasumsi jika kemungkinan hal itu wajar karena ayahnya pasti merasa telah dikhianati oleh istrinya dan juga mengetahui bahwa dirinya merupakan seorang anak haram. Bersamaan dengan hal itu, terdengar ada suara petir menyambar yang membuat dirinya terkejut dan takut. Bersamaan dengan hal itu, terdengar ada suara petir menyambar yang membuat dirinya terkejut dan takut. Lalu dalam hati merasa tak percaya bahwa dirinya takut petir karena tak ditemani oleh ayahnya.
dan merasa jika hal itu disebabkan karena pikiran dan tubuhnya sebagai anak kecil saat ini. Kemudian juga tak mempercayai apabila dirinya merindukan kehangatan bersama dengan ayahnya. Dan rumor yang ada di cerita aslinya saat ini akan menyebar ke seluruh mansion. Bahkan Lulu dan Lala pun tak memihak kepada dirinya. Saat ini dirinya merasa sangat lemah dan tak akan bisa bertahan di dunia ini. Akan tetapi menampik pikiran negatif tersebut, Lini pun menepuk kedua pipinya agar bisa mengendalikan dirinya. Karena untuk mendapatkan obat mujarab eliksir sesegera mungkin, dirinya harus fokus dan tak goyah sedikit pun. Kemudian, tak terasa pagi pun tiba. Padahal seharusnya rumor bahwa dirinya merupakan anak haram sudah tersebar. Namun pagi yang tenang itu pun tiba-tiba berubah karena beberapa orang datang ke kamar Lini. Sontak hal itu membuat Lulu dan Lala menghadang mereka yang seenaknya memasuki kamar nona mereka dan tak memperbolehkan mereka menyentuh barang-barangnya sembarangan. Orang-orang yang datang itu pun mengatakan jika mereka diutus oleh Tuan Gaspar untuk memindahkan Nona Leonora ke pavilion. Lulu dan Lala pun tak terima karena nonanya dipindahkan hanya karena sebuah rumor. Namun orang-orang utusan tuannya itu pun berujar jika Nona Leonora tak tinggal di gedung utama lagi. Mereka tak bisa menunggu lebih lama lagi dan juga meminta mereka untuk mundur. Lini pun tak mempermasalahkan hal itu karena sudah menduganya. Sesaat setelah itu terlihat dua orang bawahan Gaspar yang berjalan membawa barang bawaan Lini. Di belakang mereka berdua terlihat Lini berjalan mengikuti mereka dengan langkah kecilnya. Dengan sedikit kesal, bawahan ayahnya yang satu lagi mengatakan untuk membiarkan Nona Leonor berjalan. Dia beralasan jika Nona Leonor tak begitu terhormat untuk digendong, karena dia adalah anak haram dari wanita yang mengkhianati duk mereka. Akan tetapi bawahan yang membela Nona Leonor pun mengatakan jika dia harus hati-hati dengan ucapannya, karena Nona Leonor belum dikonfirmasi sebagai anak haram. Dia dipindahkan ke pavilion sementara niat sebenarnya dari penyebaran rumor itu harus diungkap. Kemudian bawahan ayahnya yang berucap sembrono itu pun menambahkan jika itu hanyalah alasan, karena pavilion merupakan tempat yang tak ada bedanya dengan sebuah penjara. Mendengar obrolan bawahan ayahnya yang tak terfilter di depan anak-anak itu pun membuat Lini sangat kesal. Dan dalam hati mengatakan jika di kehidupan sebelumnya pasti mereka tak akan lolos darinya. Bersamaan dengan hal itu, Lini mengeluarkan hawa tekanan yang membuat kedua bawahan ayahnya merasakan hawa dingin yang mencekam. Kemudian setelah beberapa saat mereka berjalan, sampailah mereka di depan pavilion. Dalam hati Lini pun berujar jika akhirnya dirinya bisa sampai dan kakinya terasa sakit akibat berjalan jauh dengan tubuh mungilnya itu. Lalu bawahan ayahnya itu pun memanggil Nyonya Nora serta mengatakan jika mereka hanya akan mengantarkan barang saja dan langsung kembali. Nona Nora pun berkata jika dia akan mengurus sisanya dan mengatakan selamat datang Nona dengan ekspresi yang menyeramkan. Kemudian dengan tatapan tajamnya, Lini pun membalasnya dengan mengatakan pelayan Nora. Namun setelah itu dengan nada sarkasnya, Nora mengatakan jika dirinya saat ini tak tahu apakah harus memanggil Lini Nona lagi atau tidak. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di episode berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.